Alhamdulillah banget nih. KNVB bebaskan Shin Tae-yong pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026. Beginilah perjuangan ingin bela tanah air. Cerita awal mula Tom Haye memilih untuk bela timnas Indonesia. Sandy Walsh capai 2 juta followers. Kalian semua sungguh luar biasa. Justin Hubner sebut Nathan Chu Aon sebagai sahabatnya di timnas Indonesia. PSSI bantah sedang proses naturalisasi Romani dan Kevin Dix. Ini perintah Shin Tae-yong yang sulit dijalankan Ivar Jenner. Begini penjelasannya. Ini yang kita tunggu. Doa Bung Towel sebut STY tak bisa loloskan Indonesia di putaran ketiga tak lolos Piala Dunia 2026. Kita lihat saja nanti. Seakan belum puas pernah permalukan negaranya sendiri, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia kembali bertemu Korea Selatan. Awal mula dipanggil begini. Tom Haye cerita asal-usul dapatkan julukan The Professor. Shin Tae-yong banyak menangis usai 4 tahun di timnas Indonesia. Disebabkan warganya pemurah dan berhati hangat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Shin Tae-yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ini ke skuad timnas Indonesia. KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika pasukan Ronald Koeman berlaga di Euro 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Shin Tae-yong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Ole Romani dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia. Dan juga Dean Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Dean Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela timnas Indonesia. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda yaitu De Travers. Tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda yakni Eerste Divisie musim ini.
Berkaca dari statistik tersebut, tim Watering rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan. Tom Haye bercerita awal mula dirinya bersedia membela timnas Indonesia. Tom Haye datang dengan perjalanan karier mengesankan sebelum membela timnas Indonesia. Pasalnya, pemain 29 tahun tersebut memperkuat timnas Belanda sampai level usia 21 tahun. Tom Haye bahkan pernah membawa Belanda jadi juara Euro U17 pada 2011 dan 2012. Tom Haye juga pernah tampil pada ajang Piala Dunia U17. Usai membela timnas U21 Belanda, Tom Haye tidak pernah sekalipun dipanggil ke timnas Belanda senior. "Saya bermain di semua tim muda Belanda," ujar Tom Haye. "Saya menang dengan tim U17 Belanda. Saya menang Piala Eropa 2 kali. Lalu saya bermain sampai level U21. Tom Haye mengaku dengan usianya sekarang, ia harus segera memutuskan karier internasionalnya. Tom Haye tertarik untuk membela timnas Indonesia, tetapi ia tidak mendapat panggilan pada awalnya dari PSSI. Selain itu, Tom Haye juga tidak tahu bagaimana cara untuk menghubungi pihak PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. "Sejujurnya, saya sudah 29 tahun sekarang, saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia," ujar Tom Haye. "Tetapi, saya tidak pernah dihubungi, jadi saya tidak tahu bagaimana cara pendekatannya." Tom Haye pun akhirnya dihubungi oleh Vardy Bachdim yang bekerja sebagai agen pemain sepak bola di Belanda. Vardy Bachdim merupakan kakak dari ex-pemain timnas Indonesia, Irfan Bachdim. Berawal dari permintaan Vardy, Tom Haye tanpa pikir panjang langsung bersedia membela timnas Indonesia. "Lalu ada yang menghubungi saya. Ya, pertama kali saya bicara dengan Vardy," ujar Tom Haye. "Juga untuk mencari tahu asal-usulku. Tetapi ini memang sudah jelas, jadi tidak masalah. Dan sejujurnya dari awal saya sangat antusias. Keluarga saya juga mendukungku. Ya, mereka bilang ini akan membuat semuanya jadi bangga. Jadi ini merupakan pilihan yang mudah. Semua berlalu begitu cepat. Menurutku saya telah membuat keputusan yang tepat." Bek timnas Indonesia Sandy Walsh menyampaikan rasa terima kasihnya setelah mendapatkan 2 juta followers atau pengikut di akun media sosial Instagram pribadinya. Jumlah pengikut pemain berusia 29 tahun ini terus melonjak, terutama setelah dia dinaturalisasi dan memperkuat tim Garuda. Saat ini Sandy Walsh membela klub Belgia, KV Mechelen. "Wow, 2M pengikut. Kalian semua sungguh luar biasa," tulis Sandy Walsh dalam story di akun Instagram pribadinya. "Terima kasih banyak," sambil memberi emoji bendera merah putih dan hati dalam story-nya. Setelah dinaturalisasi, Sandy Walsh melakoni debut dengan seragam timnas Indonesia pada 8 September 2023 saat tim asuhan Shin Tae-yong berhadapan dengan Turkmenistan dalam FIFA Matchday. Sandy Walsh lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Dia memiliki keturunan Irlandia kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia, Afrika Selatan, dan seorang ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Setelah penantiannya pada 17 November 2022, Walsh resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela tim Garuda. Sejauh ini, Sandy Walsh telah menjaringkan 1 gol dari 12 penampilannya bersama timnas Indonesia. Di kompetisi kasta tertinggi Belgia, Jupiler Pro League, Walsh sepanjang musim tampil 24 kali dengan sumbangan 1 assist.
Bek imut timnas Indonesia Justin Hubner menyebut sosok Nathan Chu Aon sebagai sahabatnya selama berseragam merah putih sejauh ini. Justin Hubner menuturkan hal tersebut saat berbincang-bincang dengan Rudy Salim. "Siapa sahabatmu di timnas Indonesia?" tanya Rudy Salim kepada Justin Hubner. "Saya punya beberapa. Tentu saja Nathan Chu Aon. Di Piala Asia U23 saya bersamanya di kamar," jawab bek berusia 20 tahun tersebut. Jawaban tersebut pun otomatis menepis adanya rumor cinta segitiga antara Justin Hubner, Sabrina Dressler, dan Nathan Chu Aon. Drama cinta segitiga ini hadir dari asumsi netizen usai Nathan yang tengah berlibur di Bali bersama keluarganya. Dalam sebuah foto yang terunggah di media sosial, terlihat sosok Sabrina di sana. Sontak hal tersebut membuat netizen memberikan asumsi Sabrina dekat dengan Nathan. Terlebih setelah kedua sosok tersebut kedapatan saling follow di Instagram. Padahal beberapa waktu sebelumnya pesepak bola perempuan itu sempat digosipkan dengan Justin Hubner seiring beredarnya foto keduanya pernah jalan bareng dan foto boot bersama-sama. Adanya drama ini kian menjadi-jadi setelah Justin Hubner mengunggah Instagram story eksklusif dengan kalimat "fake people show fake love" dan juga mengunfollow Sabrina. Dari sanalah muncul drama cinta segitiga antara ketiga pesepak bola tersebut dan membuat netizen heboh di dunia maya. Menanggapi kehebohan yang beredar di media sosial, Justin Hubner kemudian mengunggah foto bersama Nathan di Instagram story eksklusifnya. Pernyataan Justin Hubner kepada Rudy Salim dan foto bersama Nathan tersebut memastikan tidak adanya cinta segitiga antara keduanya. Di sisi lain, Nathan juga menunjukkan rasa setia kawannya. Bek milik Swansea City itu menegaskan tidak pernah suka dengan pacar atau gebetan temannya. Terlepas dari hal tersebut, saat ini baik Justin Hubner dan Nathan tengah menjalani agenda berbeda pasca membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner sendiri harus kembali ke Jepang untuk membela klubnya, Cerezo Osaka, yang masih memiliki agenda padat. Sedangkan Nathan terlihat masih di Indonesia dan memilih berlibur bersama keluarganya, mengingat kompetisi di Eropa tengah memasuki masa libur. Anggota Komite Eksekutif ex-Co PSSI Arya Sinulinga membantah federasi sedang memproses naturalisasi oleh Romani dan Kevin Dix. "Belum ada sedikit pun proses naturalisasi dilakukan," kata Arya. Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa PSSI sedang mengejar proses naturalisasi Romani dan Dix. Informasi tersebut mencuat dari pernyataan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Dalam narasinya, pengamat sepak bola tersebut tak hanya menyebut Romani dan Dix, bahkan ada 2 hingga 3 pemain yang akan dinaturalisasi lagi oleh PSSI. Beberapa nama yang muncul adalah Milian Manhoef dan Jairo Riedewald. Keduanya disebut-sebut sudah menyatakan kesediaan diproses menjadi warga negara Indonesia WNI. Informasi soal pemain naturalisasi memang sedang meluas di media sosial. Kebijakan PSSI bersama pelatih Shin Tae-yong yang mencari pemain keturunan dikapitalisasi publik. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri dikait-kaitkan. Bahkan tak sedikit dari informasi yang dibagikan publik itu membuat PSSI mendekati sang pemain. Saat ini sudah banyak pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi. Pemain terakhir yang mendapat status WNI dan akhirnya membela timnas Indonesia adalah Calvin Verdong. Ivar Jenner menjadi salah pemain naturalisasi yang memiliki peran penting di tubuh timnas Indonesia. Tak hanya itu, ia juga sudah memiliki banyak penggemar di tanah air. Namun siapa sangka Ivar Jenner ternyata memiliki alasan tersendiri saat memutuskan bergabung dengan skuad Garuda. Pun demikian, ia juga mengaku ada perintah Shin Tae-yong yang sulit untuk dijalankan. Rupanya pertandingan melawan juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina menjadi alasan Jenner tertarik untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pesepak bola kelahiran 2004 itu pun akhirnya resmi menyandang status WNI setelah menjalani sumpah pada Senin 22 Mei 2023 di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta. Shin Tae-yong bilang, "Saya harus ke tim utama timnas Indonesia untuk melawan Argentina," kata Ivar. Impian Ivar Jenner untuk bertanding dengan Argentina pun terwujud.
Dalam pertandingan yang digelar di Stadion GBK Senin 19 Juni 2023 lalu, ia diberi kesempatan main dari menit awal hingga menit ke-85. Menurutnya, kerabat Jenner menonton laga tersebut dengan antusias. Ini menjadi kebanggaan tersendiri baginya bisa melawan juara Piala Dunia. Semua orang menonton, hal yang heboh mereka tanyakan adalah Messi main atau tidak. Tapi itu merupakan sebuah pengalaman yang hebat, imbuhnya. Kemudian Jenner secara terang-terangan mengaku bahwa ada perintah pelatih Shin Tae-yong yang sulit ia jalankan, yaitu menjaga pemain AS Roma, Leandro Paredes. Namun demikian, ia suka menjalani pertandingan melawan Argentina tersebut. Paredes, aku diminta menjaga dia, itu susah sekali. Mereka tim yang hebat, ungkap Ivar. Pemain FC Utrecht itu mengaku senang bertanding melawan Alejandro Garnacho dan kawan-kawan meski Lionel Messi tidak hadir dalam kesempatan itu. Ini pengalaman yang bagus, enak sekali bisa bermain melawan mereka. Menurut Tommy Welly alias Bung Towel, Shin Tae-yong punya tanggung jawab besar jika Indonesia sampai tak lolos ke Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tersohor di tanah air itu menilai pelatih Korea Selatan patut dimintai pertanggungjawaban. Pasalnya PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia dianggap sudah memberi full service kepada STY. Salah satu buktinya adalah 12 pemain naturalisasi yang bermain di Eropa dan memang punya keturunan Indonesia masuk dalam skuad begitu saja. Ke-12 pemain yang diupayakan Erick Thohir dan jajaran PSSI nyaris melengkapi 11 pemain pertama. Artinya pemain diaspora kini mendominasi skuad timnas Indonesia. Sementara itu pemain lokal Indonesia yang berhasil menembus skuad Garuda dan menjadi pilihan utama STY dapat dihitung dengan jari. Sebut saja Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Hernando Ari. Kelima pemain lokal ini bisa dibilang cukup beruntung menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Bung Towel menilai, mau bagaimanapun Shin Tae-yong perlu membuktikan kualitasnya dengan konkret. Seorang pelatih, kata dia, tak akan bergantung kepada satu atau dua pemain saja, melainkan semua pemain yang dipercayainya. Jika STY hanya bergantung kepada pemain naturalisasi saja, maka pemain lokal akan terlupakan di skuad Garuda saat ini. Kini dengan 12 pemain naturalisasi yang masuk skuad senior Indonesia, Shin Tae-yong punya beban lebih besar dan perlu dibuktikan. Tak tanggung-tanggung, Bung Towel meminta Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika tidak, Shin Tae-yong menjadi sosok yang harus membayar dan bertanggung jawab karena kegagalannya. Bung Towel menjelaskan STY memang punya kewenangan untuk memilih pemain terbaik untuk timnas Indonesia. Menurutnya, perekrutan pemain diaspora yang begitu masif merupakan cara instan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Bung Towel menyebut kita perlu memberi apresiasi kepada pemain lokal yang sudah bermain maksimal mengenakan seragam timnas Indonesia. Pasalnya tak jarang cacian dan makian terhadap pemain lokal ketika bermain kurang menjadi target di media sosial. Ia mendorong ketika timnas menang apresiasi semua pemain kendati terdapat satu atau dua pemain yang kurang baik. Keputusan akhir ada pada pelatih yang menilai apakah pemain tersebut layak atau tidak, kata Bung Towel. Kita seharusnya tidak menghina pemain lokal saat kita memberikan apresiasi pada pemain lain. Pelatih Shin Tae-yong berharap jika timnas Indonesia kembali berhadapan dengan mantan anak asuhnya di Korea Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Shin Tae-yong ketika sang pelatih ditanya awak media mengenai negara mana yang ingin dihadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melanjutkan tren positif mereka di level internasional usai memastikan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat seusai pasukan Shin Tae-yong permalukan Filipina dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tugas Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia akan semakin berat lantaran lawan-lawan yang akan dihadapi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tim kuat. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berpotensi bertemu tim-tim papan atas Asia seperti Iran, Jepang, Arab Saudi, hingga Korea Selatan. Kemungkinan tersebut semakin besar karena timnas Indonesia dan tim-tim kuat itu berada di pot yang berbeda dalam undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di level Asia, pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa anak asuhnya di timnas Indonesia tidak akan gentar berjumpa dengan negara manapun. Ucapan Shin Tae-yong tersebut tampaknya bukan hanya omong kosong belaka. Pasalnya, skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir mampu merepotkan negara-negara kuat Asia. Di Piala Asia 2023 Senior, timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sulit bagi Jepang, Irak, dan Australia meski akhirnya terhenti di babak 16 besar. Pun halnya di Piala Asia U23, timnas Indonesia sukses mengandaskan Australia, Yordania, bahkan Korea Selatan hingga berhasil finish di peringkat keempat. Meski telah menjadi negara yang disegani di Asia, namun Shin Tae-yong lebih memilih timnas Indonesia berhadapan dengan negaranya sendiri yakni Korea Selatan di babak selanjutnya. Shin Tae-yong tampaknya masih belum puas meskipun pernah membawa timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 beberapa waktu silam. Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah kandaskan Korea Selatan melalui babak adu penalti di perempat final. Shin Tae-yong tampaknya semakin berhasrat untuk kembali mempermalukan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya, sebenarnya kalau melawan Korea Selatan itu mudah, kata STY. Shin Tae-yong menambahkan kalau timnas Indonesia akan terus bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik hingga bisa mengalahkan tim yang lebih kuat. Saya merasakan banyak kebahagiaan saat kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh selangkah demi selangkah. Shin Tae-yong juga berharap agar timnas Indonesia bisa bersama-sama dengan Korea Selatan menembus putaran final Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dan Korea Selatan akan mulai berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September 2024 sampai Juni 2025 mendatang. Tom Haye menjadi salah satu pemain krusial di lapangan tengah timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang, Haye mendapatkan tugas besar dalam taktik Shin Tae-yong. Dia dituntut untuk menghalau lapangan tengah dan mengambil inisiatif saat membangun serangan. Dari 3 pertandingan, dia sudah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Sebelum merapat ke timnas Indonesia, banyak pihak yang menilai julukan The Professor hadir karena kecerdasannya mengawal lini tengah. Tom Haye mengakui sebenarnya tidak mengerti kenapa julukan tersebut hadir. Namun dia mulai dipanggil The Professor sejak bermain untuk NAC Breda. Supporter Breda memberikan dia julukan tersebut saat bermain di sana. Julukan tersebut ada karena dia mirip sosok The Professor dalam serial La Casa de Papel. Banyak yang memiliki pendapat sama dan memiliki kesimpulan tersebut. Beberapa orang menunjukkan kepadaku mereka bilang dari seri La Casa de Papel. Mereka bilang aku mirip dengan The Professor, tapi saya tidak tahu lanjutnya. Haye menambahkan bahwa dia tidak terganggu dengan julukan The Professor. Apalagi julukan ini sudah melekat dengannya sejak lama, termasuk saat berada di timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sebelum menyampaikan pesan-pesan, Shin Tae-yong sempat menyanyi beberapa lagu di depan warga Korea Selatan. Usai menyanyi, ia pun menyampaikan pesannya kepada warga Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Shin Tae-yong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Selain karena dikenal santai, Shin Tae-yong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain.
Dirinya pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, ujar Shin Tae-yong. Karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia. Shin Tae-yong pun menyebut bahwa ia bakal bekerja lebih keras di Indonesia. Dia juga bakal bekerja lebih baik selama di Indonesia. Bahwa saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan, ujar Shin Tae-yong. Dan akan bekerja keras di masa depan. Shin Tae-yong baru saja sukses mengantarkan timnas Indonesia senior ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengamankan 1 tiket usai mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Hasil tersebut juga membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2027. Tim Merah Putih bakal menanti daftar lawan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diundi pada 27 Juni 2024.